Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok semangat untuk mempresentasikan game kami, game yang telah kami buat demi memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelumnya juga dari kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Bunia sebagai wali dosen kami pada mata kuliah ini atas bimbingan dan pengajarannya sehingga kami dapat membuat aplikasi ini. Oke, mungkin sebelumnya kami dari kelompok semangat akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nasri dengan NIM 120221334, dengan rekan saya yang pertama Wahyudi Haris Salim dengan NIM 12022132537, dan yang kedua ada Gesya Rehan Nurbayan dengan NIM 120213241, dan yang terakhir ada Arya Dayusma Mundi dengan NIM 12022104425. Oke, nah sebelum kita melihat aplikasinya gimana, eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait deskripsi umum mengenai aplikasi Apakah Aku. Nah, jadi aplikasi apa tuh? Nah, di aplikasi Apakah Aku merupakan sebuah mobile game dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana pada aplikasi ini pengguna atau pemain akan menebak nama-nama hewan ataupun buah-buahan yang bisa dipilih tergantung temanya, dan bertujuan untuk menambah wawasan dari si pengguna. Adapun target adapun target usia kami yaitu anak-anak berusia 5 sampai 10 tahun, dan pada aplikasi ini juga terdapat beberapa ilmu baru yang didapatkan. Dari yang pertama, dari sudut pandang pengguna atau pemain ataupun user, itu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan alam mereka dengan menebak nama-nama hewan ataupun buah-buahan. Dan juga dari yang kedua, dari sudut pandang developer game atau kami sendiri, kami jadi lebih paham terkait bagaimana menerapkan bahasa pemrograman Java dengan beberapa subbagian lagi di dalamnya, yaitu bagaimana caranya kita untuk menerapkan object oriented program atau OOP untuk mengintegrasikan satu kelas dengan kelas yang lain demi menjalankan satu aplikasi. Dan juga kami juga lebih memahami bagaimana cara untuk mendeklarasikan kelas ataupun objek, dan juga bagaimana cara memakai metode yang terdapat pada Java itu sendiri. Dan yang terakhir, kami lebih bisa paham bagaimana konsep penerapan inheritance dan juga polymorphism melalui game Apakah Aku ini. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran ya, gimana sih aplikasi Apakah Aku? Mungkin dari teman saya, Gesya Rehan Nurbayan, akan mendemonstrasikan bersama rekan saya juga Wahyudi, akan mendemonstrasikan terkait game ini. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Nah, oke, baik, di sini saya akan menjalankan atau mendemokan sebuah aplikasi games yang sudah dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang bernama Games Apakah Aku. Nah, di sini sudah ada tampilan awal dari Games Apakah Aku. Yang pertama-tama, user disuruh untuk memilih tema atau kategori gambar yang akan ditebak. Di sini ada dua pilihan, yaitu hewan dan buah. Jumlah soal yang diberikan pada games ini adalah 5 soal. Oh ya, dalam games ini terdapat batas nilai atau jawaban benar agar bisa lolos dari menjalani game. Batasnya yaitu dengan menjawab benar minimal berjumlah 4. Jika kurang dari itu, maka user tersebut gagal dalam menjalani games ini. Oh ya, setiap user mengklik tombol yang ada pada games ini akan ada suara background guna menghibur user pada saat bermain games. Oke, pertama-tama saya akan memilih kategori hewan dan saya akan jawab benar semua. Pada menu ini kamu akan menebak nama-nama hewan. Nah, setelah diklik bagian hewan, maka akan muncul tampilan petunjuk bahwa di menu ini user akan menebak nama-nama hewan. Kemudian, jika user sudah siap dan ingin memulai games ini, maka user harus klik mulai.
Nah, setelah klik mulai, user akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, yaitu terdapat petunjuk bahwa ini soal keberapa dari berapa pada bagian atas. Di sini, user masuk pada soal pertama dari jumlah total 5 soal. Kemudian, user diberikan pertanyaan, apa nama hewan ini? Dan gambar hewan singa. Nah, kemudian kita klik jawaban singa. Singa. Nah, ketika user memilih satu dari 3 option yang berwarna abu tersebut, maka warna bagian option yang dipilih akan berubah menjadi warna kuning, yakni menandakan bahwa user memilih option tersebut sebagai jawabannya. Nah, kemudian user harus mengirimkan jawaban tersebut dengan cara mengklik tombol kirim di bagian bawah yang berwarna biru. Nah, setelah sampai pada soal dan setelah itu user akan melanjutkan pada soal yang bagian terakhir. Kambing. Kata. Singa. Nyamuk. Selamat kamu lulus. Nah, setelah sampai pada soal terakhir dan user sudah mengirimkan jawabannya, maka akan ditampilkan apakah user lulus atau gagal. Dan skor yang didapatkan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini saya lulus karena benar 5 dari total 5 soal. Oke, selanjutnya saya akan mencoba pada menu buah. Pada menu ini kamu akan menebak nama-nama buah. Nah, di sini saya akan menjawab benar 3 saja karena akan melihat tampilan gagal pada akhir sesi games. Pepaya. Strawberry. Rambutan. Jambu. Rambutan. Maaf kamu gagal. Oke, di sini bisa dilihat jika jawaban benar kurang dari 4 maka akan gagal. Sekian demo aplikasi games Apakah Aku. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi penjelasan kode aplikasi ini. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasan kode yang pertama. Nah, sedikit info dalam pembuatan aplikasi Apakah Aku ini menggunakan 4 kelas, yang dimana satu main kelasnya dan yang terdapat main activity class dan juga terdapat game start class. Yang ketiga ada question activity class dan yang terakhir ada question answer. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terkait kelas main activity yang dimana dimulai dengan public class main activity extend app compact activity sebagai induk kelas. Dan selanjutnya terdapat 2 variabel, yaitu key name dan juga suara. Key name yang bertipekan string dan juga suara yang bertipe data text to speech. Nah, dan terdapat sebuah fungsi yang akan menggunakan override, menginisialisasi dari fungsi induk itu sendiri, yaitu app compact activity, yaitu adapun fungsinya yaitu onCreate bundle, onCreate, dan juga super onCreate dan juga set context view. Nah, pada variabel ini atau pada metode ini itu akan menampilkan activity atau tampilan awal pada Apakah Aku yang mungkin tadi teman-teman juga bisa lihat. Selanjutnya terdapat dua variabel, yaitu variabel button hewan dan juga variabel button buah yang berguna untuk menampilkan tombol tema. Tema dalam hal ini yaitu hewan atau buah yang nanti pemain akan pilih kedua tema tersebut. Nah, selanjutnya terdapat variabel suara. Nah, pada variabel ini terdapat kelas text to speech yang dimana kelas ini akan diinisialisasi menggunakan override ke method onInit. Nah, pada method onInit ini nantinya akan memunculkan suara menggunakan pengondisian if status tidak sama dengan text to speech error. Nah, maksudnya ini ketika tidak ada kondisi error, maka suara menggunakan suara bahasa Indonesia tadi yang teman-teman mungkin sudah mendengarkan itu akan dimunculkan ketika tidak ada error. Nah, selanjutnya terdapat 2 fungsi utama dan juga sebenarnya mirip, hampir sama fungsinya, namun perbedaannya ada di variabelnya itu sendiri, yang dimana pada variabel button hewan ini terdapat method set on click listener yang berisikan
intent maksudnya intent sampai dengan new intent ini terdapat kelas intent yang bertipekan intent itu sendiri, yang selanjutnya terdapat put ekstra untuk melanjutkan tampilan ketika kita kita tadi sudah memencet hewan, menekan tombol hewan, nantinya akan dilanjutkan dan akan muncul suara, pada menu ini kamu akan menebak nama-nama hewan. Nah, setelah itu game akan dilanjutkan menggunakan fungsi start activity. Nah, mungkin kurang lebih sama dengan fungsi button buah yang menggunakan set on cleaning listener juga. Nah, mungkin sekian penjelasan coding untuk kelas main activity. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subclass game start. Yang pertama itu ada public class game start extend app compact activity. Kemudian ada variable menu dengan tipe data string dan juga keyname menu dengan tipe data string. Kemudian ada override. Di situ kita akan override kita override method on create dari kelas induknya yaitu app compact activity. Kemudian judul start variable bertipe data text view yang merujuk ke aktivitas tampilan judul start. Kemudian ada variabel extras extras bertipe data bundle untuk mengambil atau ekstrak dari activity sebelumnya. Kemudian ada variabel menu akan mengambil string dari activity sebelumnya. Kemudian ada set text yaitu merubah tampilan judul. Misalnya kalau kita pilih buah maka yang muncul pada menu ini kamu akan menebak nama buah, dan jika kita pilih hewan maka yang muncul pada tampilan yaitu pada menu ini kamu akan menebak nama hewan. Kemudian button start itu untuk mencari ID button dari activity yang ada. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke teman atau rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelas dari question activity. Nah, jadi pertama-tama kami mengimport beberapa library, kemudian dalam kelas question activity kami menginisiasi satu buah variabel jawaban benar dengan tipe data string. Nah, kemudian kami membuat objek random dari library random. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa objek juga seperti text view, total question text view, dan button ends 1, ends 2, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kami juga menginisiasikan beberapa variabel lagi, yaitu integer score sama dengan 0, integer total question sama dengan 5, integer current question index sama dengan 0, dan string selector dan answer. Oke, setelah itu di sini kami mengoverride method on create berjenis protected dari kelas induknya, dan juga mengoverride method on init berjenis public dari kelas induknya. Nah, di dalamnya terdapat pengkondisian. Jika status tidak sama dengan text to speech, ketika fiturnya itu enggak error atau ada, maka dia akan menyeting bahasanya ke bahasa Indonesia. Oke, setelah itu di sini terdapat variabel ans1, ans2, ans3. Nah, di mana itu akan merujuk pada ID answer dari 1, 2, dan 3. Dan kemudian akan memanggil metode load new question. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode onClick yang berasal dari override dari metode induk tadi, yaitu adalah app compact activity. Setelah itu di dalamnya pertama adalah kita menginisialisasi variabel clicked button yang bertipe data button dengan mengambil dari value dari view ini. Nah, selanjutnya adalah ada tiga fungsi yang sama, perbedaannya ada di variabelnya aja. Yang pertama adalah answer 1, dia akan men-set background-nya berwarna abu-abu. Air drawer button ini adalah button warna abu-abu ini. Terus if jika diklik buttonnya dan ID-nya itu adalah ID submit adalah ini, maka
dia akan memastikan apakah jawaban yang dikirimkan itu benar atau salah. Jika benar adalah maka dia dapat skornya tambah 1. Setelah itu pertanyaannya akan dilanjutkan setelah itu memanggil load new question untuk mereload pertanyaannya yang baru. Jika buttonnya itu bukan button ID atau button opsi ketiga ini, maka dia akan mengambil teks tersebut, mengambil teks ini, misal jika kita ambil kecoak, maka selected answer ini berisi kecoak. Nah, button tadi yang telah diklik, maka akan di-set background-nya menjadi background warna border orange seperti ini. Nah, dia akan menjadi orange set di sini. Setelah itu akan memunculkan suara sesuai dengan apa yang ada di dalam button ini yang akan diambil dari sini, selected answer. Berikutnya adalah function load new question. Di sini ada dua variabel. Artinya ada dua variabel, yaitu variabel index random dan pilih string dan array string pilihan acak yang berisi 3 array. Nah, jika current question-nya itu udah total sama dengan question, yang total question itu berisikan 5, maka memanggil metode finish quiz yang berarti quiznya selesai. Nah, selanjutnya ada tiga variabel lagi, yaitu variabel extracts, key menu, dan menu. Variabel extracts dengan bertipe data bundle itu akan memanggil fungsi get intent dan get extracts untuk mengambil teks sebelumnya yang ada di intent, dan key menu yang berisi menu, dan variabel menu yang berisi extract.getString untuk mengambil sesuai key yang ada di intent sebelumnya. Nah, di sini ada kurang lebih dua function yang sama. Yang pertama adalah jika menunya itu sama dengan hewan, jika yang kita pilih itu adalah hewan, maka yang pertama adalah kita men-set teks ini, itu pertanyaannya menjadi apa nama hewan ini. Nah, selanjutnya adalah kita memanggil function random yang berasal dari library random untuk mengambil dari jawaban-jawaban yang telah kita sediakan. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tentang class question answer. Di kelas question answer ada 4 metode utama. Yang pertama adalah metode hewannya yang berisi nama-nama list hewan yang akan kita tampilkan. Berikutnya adalah list gambar hewan yang berisi tentang ID nama-nama hewan dan gambarnya. Berikutnya adalah list buah yang berisi tentang nama-nama buah, dan selanjutnya adalah list gambar buah yang berisikan ID tentang 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 gambar-gambar buah tersebut. Nah, kembali lagi ke tadi, setelah di sini mendapatkan random sesuai hewan ini dengan panjangnya misal nih dengan next integer dengan 20, jadi nanti kita akan random 1 sampai 0 sampai 19. Setelah itu kita akan mengambil jawaban yang benar, yaitu dengan cara random. Nah, index random ini nanti kita ambil dari sini 0 sampai 19 dan akan diambil sesuai listnya. Misal kita dapatkan 2, maka yang kita ambil jawaban benar adalah kelinci misalkan. Nah, setelah itu kita akan di sini men-set stack total question text view-nya sini itu berapa sesuai dengan pertanyaan yang telah kita isi. Nah, untuk arsipnya itu kurang lebih sama, perbedaannya adalah ada di buah itu saja. Nah, setelah itu ada tiga fungsi yang sama, yaitu answer1 set text, variabel an1 set text yang berisi pilihan acak 0. Nah, pilihan acak 0 ini adalah function yang nanti akan saya jelaskan. Intinya pilihan acak ini nanti akan mereturn 3 string yang akan menampilkan list-list dari opsi-opsi ini yang ada di activity ini. Selanjutnya adalah function finish quiz. Finish quiz dipanggil ketika total question-nya sudah sama dengan 5. Maksudnya question-nya sudah sama dengan 5. Sudah mengisi 5 jawaban. Nah, di sini ada 2 statement. Jika if skornya itu lebih dari total question dibagi 0,60, artinya jika skornya itu sama dengan 4, maka dia akan dinyatakan lulus dan akan mengeluarkan suara selamat kamu lulus.
Jika kurang dari 4, maka akan memunculkan status maaf kamu gagal. Nah, selanjutnya adalah akan memunculkan dialog seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini, new alert dialog yang berisi skor kamu dan skor yang telah dihasilkan tadi. Dan selanjutnya adalah ada button positif dan button negatif. Button positif itu nanti akan mengulangi lagi, dan button negatif ini adalah akan kembali lagi ke awal, ke menu. Selanjutnya adalah ada metode restart quiz yang akan restart dari awal, yang akan dipanggil di sini, ketika kita mengklik ulangi di sini. Nah, di sini. Selanjutnya adalah menu quiz. Menu quiz ini akan dipanggil ketika udah menyelesaikan ini semua, menyelesaikan opsi ini, maka akan kembali lagi ke main activity alias activity awal yang tadi, yang ada 2 kategori tersebut. Dan ini adalah metode terakhir, yaitu metode acak pilihan. Di sini ada 2 variabel, ada penerima parameter, dua parameter. Yang satu adalah parameter hewan, seharusnya ini namanya nggak hewan, seharusnya ini adalah jawaban, dan ini adalah jawaban yang benar yang tadi telah kita random. Setelah itu kita akan membuat 3 string dan ada variabel index. Di sini juga akan memanggil variabel, di sini akan membuat variabel random dari library random. Nah, di sini kita akan melakukan 3 kali perulangan untuk mendapatkan jawaban secara random seperti ini, kurang lebih jawaban seperti ini kodenya kurang lebih. Setelah kita mendapatkan jawaban random, untuk memastikan lagi jawabannya nggak ada yang sama, dan untuk memastikan lagi jawabannya ada salah satu jawaban benar dari 3 opsi tersebut, maka kita akan mengacak lagi jawaban benar dan akan ditaruh di salah satu list, dan akan mereturnkan list pilihan acak. Oke, baik. Jadi terima kasih mungkin untuk rekan-rekan yang telah mendemonstrasikan dan juga telah menjelaskan terkait dengan codingan aplikasi Apakah Aku. Mungkin dengan berakhirnya sesi penjelasan dari kami, berakhir pula sesi pemaparan aplikasi Apakah Aku, dan semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat bukan cuma bagi kami sendiri, namun bagi teman-teman juga yang mungkin hendak ingin mencoba ataupun ingin memakainya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman sekalian.